Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10B Biokimia 2 yang beranggotakan saya Bunga Nadia Saputri dengan NIM 06, Saya Ponong Rustia Dewi dengan NIM 50. Saya Nabila Kanggraini dengan NIM 58. Tujuan, mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Ekspresi genetik adalah proses di mana informasi yang tersimpan dalam gen pada DNA digunakan untuk menghasilkan produk fungsional berupa protein atau RNA yang berperan dalam aktivitas sel. Proses ini berlangsung melalui dua tahap utama, yaitu transkripsi, di mana DNA disalin menjadi RNA terutama mRNA, dan translasi, yaitu penerjemahan mRNA menjadi protein di ribosom. Satu, gen. Gen adalah urutan DNA yang mengandung informasi genetik untuk sintesis protein atau RNA serta menentukan sifat makhluk hidup. Konsep gen berkembang dari hipotesis satu gen satu enzim oleh George Bedle dan Edward Tatum menjadi satu gen satu polipeptida. Secara modern, gen mencakup bagian pengkode atau ekson, non-pengkode atau intron, serta urutan regulasi yang mengatur ekspresi gen. Pada prokariot seperti Escherichia coli, gen lebih sederhana, sedangkan pada eukariot lebih kompleks dan banyak mengandung intron. Dalam genom manusia, hanya sebagian kecil DNA yang mengkode protein, sementara sisanya berupa urutan berulang seperti transposon. Selain itu, terdapat sentromer dan telomer yang berperan penting dalam pembelahan dan kestabilan kromosom. 2. Kromosom. Kromosom adalah molekul asam nukleat yang menyimpan informasi genetik pada virus, bakteri, dan sel eukariotik. Pada eukariot, kromosom terdiri atas DNA dan protein histon yang membentuk kromatin, di mana DNA dipadatkan dalam unit dasar yang disebut nukleosom. Struktur kromosom berubah selama siklus sel, dari bentuk longgar saat interfase menjadi sangat padat saat pembelahan sel atau mitosis. Nukleosom terdiri dari DNA yang melilit protein histon dan berperan dalam pengemasan DNA agar muat dalam inti sel serta mengatur ekspresi gen. Sementara itu, pada bakteri seperti Escherichia coli, DNA tidak membentuk kromatin melainkan terorganisir dalam nukleoid yang lebih sederhana dan dinamis. Secara keseluruhan, kromosom berfungsi penting dalam penyimpanan, pengaturan, dan pewarisan informasi genetik. 3. Kode genetik. Kode genetik adalah aturan yang menghubungkan urutan nukleotida pada DNA atau RNA dengan urutan asam amino dalam protein. Informasi genetik dari DNA ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian diterjemahkan di ribosom melalui proses translasi. Kode genetik bersifat triplet, artinya setiap asam amino ditentukan oleh 3 basa atau kodon, sehingga terdapat 64 kemungkinan kodon. Dari jumlah tersebut, 61 kodon mengkode asam amino, sedangkan 3 lainnya, UAA, UAG, UGA, berfungsi sebagai kodon stop. Selain itu, terdapat kodon awal AUG yang menandai dimulainya translasi. Kode genetik juga bersifat degeneratif karena satu asam amino dapat dikode oleh lebih dari satu kodon. 4. Proses ekspresi genetik. Proses ini terdiri dari 2 tahap utama, yaitu sebagai berikut. 1. Transkripsi. Transkripsi merupakan proses di mana informasi genetik dalam DNA disalin menjadi mRNA agar bisa digunakan dalam sintesis protein. Proses ini terjadi dalam 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. A. Inisiasi transkripsi dimulai ketika RNA polimerase mengenali dan menempel pada daerah promotor di DNA. Enzim ini membuka untai DNA dan mulai menyusun rantai mRNA berdasarkan urutan basa pada DNA template. B. Elongasi RNA polimerase bergerak sepanjang DNA, menambahkan nukleotida komplementer A dengan U, G dengan C untuk membentuk rantai mRNA yang semakin panjang. C. Terminasi transkripsi berakhir ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminasi, menyebabkan pelepasan mRNA yang telah terbentuk. Setelah itu, mRNA ini akan mengalami pemrosesan, setiap penambahan tutup 5 ekor poli A3 dan spacing untuk membuat intron atau bagian yang tidak dikodekan. 2. Translasi. Setelah transkripsi selesai, mRNA membawa instruksi genetik ke ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein. Proses translasi berlangsung di dalam ribosom yang bertindak sebagai tempat perakitan asam amino menjadi rantai polipeptida. Translasi berlangsung dalam 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. A. Inisiasi. Selama elongasi, ribosom membaca kodon pada mRNA satu persatu, mencocokkannya dengan tRNA yang membawa asam amino. Tahap inisiasi translasi dimulai ketika ribosom mengenali kodon inisiasi AUG pada mRNA. Kodon ini menandakan awal sintesis protein dan mengkodekan asam amino metionin. Ribosom terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit besar dan kecil, yang akan bergabung pada awal translasi. Molekul transfer RNA atau tRNA yang membawa metionin pertama kali berikatan dengan kodon AUG di situs P pada ribosom. Setelah tRNA pertama masuk, subunit besar ribosom bergabung dengan subunit kecil membentuk kompleks inisiasi yang siap memulai sintesis protein.
B. Elongasi yang sesuai. tRNA memiliki antikodon yang merupakan sekuens 3 basa yang dapat berpasangan dengan kodon mRNA yang sesuai. Ribosom memiliki 3 situs utama, situs A atau aminosyacil site, tempat masuknya tRNA yang membawa asam amino baru, situs P atau peptidyl site, tempat tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang terbentuk, situs E atau exit site, tempat keluarnya tRNA setelah asam aminonya ditransfer ke rantai polipeptida. Setiap kali tRNA baru masuk ke situs A, asam amino yang dibawanya akan ditransfer ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh melalui ikatan peptida. Proses ini terus berlangsung hingga seluruh kodon pada mRNA dibaca. C. Terminasi. Tahap terminasi terjadi ketika ribosom mencapai kodon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA pada mRNA. Kodon ini tidak memiliki tRNA yang sesuai sehingga proses sintesis protein berhenti. Faktor terminasi membantu melepaskan rantai polipeptida yang sudah terbentuk dari ribosom. Setelah protein dilepaskan, ribosom berdisosiasi dan mRNA dapat digunakan kembali atau dipecah oleh enzim seluler. Kesimpulan, ekspresi genetik merupakan rangkaian proses yang memungkinkan informasi dalam DNA digunakan untuk menghasilkan protein yang berperan dalam fungsi dan aktivitas sel. Proses ini melibatkan kerjasama antara gen, kromosom, dan kode genetik yang mengatur pembentukan urutan asam amino secara tepat. Melalui tahapan transkripsi dan translasi, informasi genetik diterjemahkan secara terarah sehingga menghasilkan protein yang menentukan struktur, fungsi, dan sifat makhluk hidup. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum